wa ahlihi wa dzikriha wa sajadi wa sujudi usan mateng para malaikat ingkang saged pinanggih catur gatra kang pawilanganipun lan para malaikat yang boten saged dipunaturi catur gatra pawilanganipun usan para malaikat ingkang saged pinanggih dipunyakin agami Islam cacahipun malaikat safi khusus khasah malaikat Jibril pinangkon wahyu kejemburan siti kapidak kasanggan langit sapitu sageta pinanggih SS dari Gusti Allah Taala pinangka sakmenika wekdal dalu tawassul Taala kangge pun dipiraken gaib nyatanipun lahir batinipun ingkang SS dipun paringana hak dipun tegasaken saking batil ya Jibril ya Jibril ya Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam penelusuran kita kali ini Sejawaras Jagat Piningit. Kita kali ini berada di pemakaman Pati Purworejo yang pada awalnya kita mempunyai hajat ingin mengambil benda pusaka yang berada di pemakaman umum di Desa Pati ini. Dikarenakan tadi ada orang meninggal dunia, kita pending dulu. Kita melakukan penelusuran pada Desa Trenceng, perbatasan Trenceng dan Pandansari Purworejo di sana. Jadi sudah membuahkan hasil, alhamdulillah diberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk teman-teman di rumah mungkin bertanya-tanya tadi ke Trenceng ini di mana? Nah, kalian bisa lihat di video channel kami satunya yaitu Jagat Piningit. Kalian bisa subscribe di situ, bisa menonton di situ dan jangan lupa ya dukung video kami agar supaya lebih berkembang lagi. Dan tentunya semoga video kami bisa bermanfaat untuk kalian semua bisa menjadikan hiburan untuk kalian semua. Kami butuh namanya komentar atau yang bersifat membangun, tapi saya tidak membutuhkan komentar kebencian atau sekitar saling membual, tidak. Itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Ya. Adu argumen dari manapun, kapanpun, sampai kapanpun tidak ada gunanya. Ya. Apa sih yang diadukan? Coba. Ya. Mungkin ini teman-teman di rumah, kalau kami tidak memaksa kalian untuk percaya dengan kami, tidak memaksa kalian percaya dengan video-video kami, tidak. Dan sekarang wes gini loh, kalau kalian nggak suka dengan video kami, nggak usah ditonton gitu aja, wes nggak usah komentar aneh-aneh. Kalau kalian nggak suka dengan video kami, nggak usah ditonton, cari video yang lain menurut kalian lebih bermanfaat bagi kalian gitu aja. Sip. Oke teman-teman, kali ini kita mau kemana Gus ini Gus? Kita akan melakukan penelusuran di Desa Pati Purworejo di pemakaman umum. Ini tempatnya di Desa Pati, Dusun Pati Purworejo, Dukuh Bakulan Kerumasan sebelah sana. Oh ya. Oke Gus, monggo kita melakukan penelusuran. Siap. Kita nggak usah matikan dulu, kita sampai sana dulu, kita mau ini. Semuanya. Memperlihatkan kepada teman-teman semua dari kawasan pemakaman umum ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini lumayan teman-teman, pemakaman ini sangat luas sekali ya. Dan di sini ini ada pemakaman dari sosok ini Gus, sesepuh yang dulu mungkin ya. Iya, yang ada di sana itu Mbah Janari ya, yang tempat cuma satu di sebelah sini pintu masuk, sebelah sini Mbah Janari. Itu menurut cerita dia itu meninggalnya tidak di sini, meninggalnya pada waktu dia umrah atau haji. Oh, dan di sini hanya simbol dari pemakaman Mbah Janari tersebut. Oh, berarti Ahmed jasadnya di sana? Iya. Oh, gitu. Terus ada sesepuh lagi yang sebelah sana ada Mas. Iya. Mbah Jayoniti. Ya. Yang Jayoniti lebih sepuh lagi daripada Mbah Janari. Itu selaku apa Gus kira-kira? Yang membabat
tanah dari Pati Purworejo Jawa Tengah. Oh iya, babat alas dari Pati Ya. Jawa Tengah itu ya Gus ya. Iya, babat alas. Kalau seperti ini disediakan tasbih, mungkin kalau ya, ada orang yang sedang menziarah, gunakanlah tasbih ini. Iya. Ini bukan ini ya, maksudnya identik dengan kenapa tasbih harus ini biar sakti atau enggak Enggak, gitu ya. bukan. Ini kita ini ya pandai-pandai aja. Ya, kita Ini berpikir mungkin digunakan untuk secara real. sejarah. Ya. Gaib itu ada, Mas. Benar, saya juga percaya. Dan di sini saya garis bawah, kita sama sekali tidak menipu orang. Buat apa menipu orang? Kadang ini Gus, Dia ada untungnya, Mas. Kalau saya itu dibayar ya sekian juta, saya tipu. Oke. Kita sama sekali tidak ada niatan untuk Enggak menipu ada. orang. Ini makam ambles ini bukan merasa ini wah angker. Memang ini papannya kayunya itu udah jebol, Mas. Iya. Bawah. Ini juga masih area pemakaman dari keluarga saya, Mas. Oh ini Gus. Ya maaf, mungkin bukan ingin menunggulkan dari keluarga, enggak. Ini sebelah ini ayah saya, Oh iya. Nih. Bapak Yaten almarhum. Adalah kuburan dari almarhumah ayah Bapak Gus Rofik. Iya, Ini Bapak sinten Gus? Bapak Yaten almarhum. Oh ya. Ini adiknya Turkan Malika Pak Bung Jambek. Terus niki ini kakak saya yang nomor 5 sini. Terus ini Kalau ngomong-ngomong Gus itu berapa bersaudara sih? 7. Oh 7. Nomor jenengan? Saya terakhir. Oh terakhir. Anak ragil ini teman-teman. Oh, ragil nakal dewi lanang dewi, Mas. Ini kakek saya Iksan Ainun. Kembar Ainun kembar. Oh gitu. Oh. Tapi ini kok pendek-pendek Gus ini? Gimana Gus? Ini ini masih turun dari dari keluarga kami. Atau meninggal masih kecil lah. Di dalam kita memang harus sebagaimanapun bentuknya itu kalau sudah bersifat mempunyai nyawa atau kita kuburan secara layak. Iya, benar. Itu wajib hukumnya. Iya. Dari sini bule ada di sini, ada juga. Kita sekarang menuju ke yang daun itu ya. Iya. Dan ini teman-teman kalian bisa mendengar sendiri suara gluduk atau Oh ini tadi ya, Mas. Yang baru tadi ya. Kebetulan mau hujan juga. Ini ada makam baru nih. Oh ini yang barusan. Oh bukan. Oh, Mbak Joyoniti dibangun nih, Mas. Oh alhamdulillah ini teman-teman Oh, dibangun, Mas. sudah dibangun. Yang Joyoniti. Nah ini yang dimaksud oleh Gus Rofik tadi ya. Yang Joyoniti. Yang Joyoniti selaku yang membabat alas dari Pati Gus ya, Jawa Iya. Tengah. Sebenarnya gini. Yang mana ya? Ada yang bilangnya seperti itu, Mas. Di sini kan itu. Nah, tapi kok itu kan perempuan. Padahal kan Joyoniti kan laki-laki ya di situ kan. Ya, di sini ada makam yang pakai pati. Nah, ini juga lama. Ini tempatnya di sebelah mana itu belum bisa secara pasti. Oh, di sini tidak bisa. Ya, ini sebagai simbol. Makanya ya di sekitar sini pemakamannya yang Joyoniti. Iya. Terus ini mungkin dari mulai kapan Gus ini dibangun? Kita pas waktu kemarin ke sini tidak ada ya Gus ya? Iya, tidak ada. Ya, alhamdulillah lah. Walaupun intinya gini, walaupun tidak di sini atau sebelah situ itu tidak masalah. Saya tidak ingin mengadu argumen, nggak penting itu, Mas. Ya. Yang penting ini adalah salah satu bentuk kalau pemakaman di sini yang Joyoniti benar-benar ada di desa Pati Purworejo. Iya. Dari Pati Purworejo Jawa Tengah. Iya, iya. Ya, ini yang Joyoniti. Mas, minta kembang bunga. Mungkin teman-teman dari Jawa Tengah Pati, mungkin ini yang babat alas dari Pati Purworejo, Pati Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah. Inilah Mbah Joyoniti. Ini ngapunten Gus ini. Jasadnya ada di sini. Ada, Mas. Oh, ada. Kalau saya sih belum tahu persisnya di mana, tapi memang di sekitar sini, Mas. Oh, di sekitar sini. Tahu persisnya belum tahu. Mungkin ini Gus, dari Mbah yang Joyoniti ini ada silsilahnya dengan Gus Rofik atau gimana gitu? Kalau dari keluarga sisilnya itu saya di situnya itu buyut.
Buyut. Buyut Yoliti. Setelah buyut apa Mas ya? Nenek, buyut, Canggah. canggah. Iya, canggah. Canggah. Kalau canggah itu bahasa Indonesianya apa Gus kira? Aku kira ngerti loh ini. Turun siji loro telu papat turun 5 apa toh? Oh, turun 5. Oh, cicit cucu. Cucu. Nanti kalau kalian nanti bisa komen di bawah ya. Bantu saya untuk memikirkan sebuah nama dari keturunan. Nanti kita melakukan mujahadah di situ saja di cungkupnya Mbah Nur. Ya, Yang kebetulan mumpung. ini mau hujan juga di sini sudah turun demis. Ya Mas, ke situ aja ya. Ya. Kan dinyalain Mas. Ambil 9. Coba. Oke teman-teman, habis ini kita akan mujahadah dahulu. Kita akan ke mujahadah ini, di depan kalian ada cungkup itu, kita berteduh di situ. Dan kebetulan ini cuaca lagi hujan juga. Dan habis ini kita akan mujahadah. Terus habis mujahadah kita akan melakukan ritual Penelusuran dari Hajat dari Mas Kebu. Cahyo. Cahyo. Nggak ngerti nama aslinya. Aku juga kemarin Mas taunya itu belum lama. Kalau dia itu namanya Cahyo. Taunya orang anak-anak itu kalau teman-teman ya. Kebu ya bilangnya kebu ya. Enggak tahu nama aslinya siapa gitu. Oke teman-teman, habis ini kita akan mujahadah dulu, lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita sana aja di situ yang ada cungkupnya. Wa khusyatin bisa berbatang para nabi ingkang boten saged dicatur gotra pawilanganipun para nabi ingkang saged pinanggih STS Gustawa kebijakan agama Islam menika cacahipun wonten selangkung bi awalihi batini hadiyah wa akhirihi atam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidilahum ala Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wa ahlihi wa rukuiha wa sajadi wa sujudi bisa mateng para malaikat ingkang saged pinanggih catur gotra pawilanganipun lan para malaikat yang boten saged dipunatur catur gotra pawilanganipun kusen para malaikat ingkang saged pinanggih dipunyakin agama Islam cacahipun malaikat 11 safi khusus khasah malaikat Jibril pinangkon wahyu kejemberan siti kapidak kasanggan langit sapitu sageta pinanggih SS dari Gusti Allah Ta'ala pinangka sakmenika wekdal dalu tawassul ta'ala kangge pun dipiraken gaib nyatanipun lahir batinipun ingkang SS dipun paring ana hak dipun tegaken saking batil ya Jibril ya Jibril ya Jibril Sayyidul lillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Sayyidi wa Ummadi ya Syafi'al Khalqi Habibullah salatuhu alaika masalamuhu
تنقصت في الفلذات بسياسي لسيد وأمتي جلس في الخلق حقيقة الله لا تنكر عليك سلامه ولبطولت فلذات تشكي ذاتي السيد وأمتي وشهد المحمد فيه محمد الله Nah, ini masalah. Oh, Dari tadi loh, dari tadi. ngono. Ya, tapi asal kita pipa ulah ni, kalau tu hari kita masalah ni. Dapat lebih besar di usia dia saya di Tan iki lho, Mas. Tan makam pas. Ya iki lho. Ono kidul. Nah, sini. Ya ini teman-teman, ini kita mencari benda yang jatuh tadi pas waktu kita mujadah, dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini hujan teman-teman. Kita masih mencari di sini, daerah sekitar sini. Paitan ana. Ora ana Pak ini barang. Ya nek. Kembali. Jaga Gus Rofi. Dan ini teman-teman, kita disuruh di belakang Gus Rofi, nggak tahu ada apa. Waktu mujadah ada benda yang jatuh ini teman-teman, dan kebetulan ini cuaca lagi hujan juga. Tadi pas waktu kita cari di area sebelah makam belum ketemu, dan ini ditarik lagi oleh Gus Rofi. Oh ini dipegang Gus Rofi. Ini satu. Iya, ini kontak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudaha bisa wujud. Tapi ini cuma sekedar ya, memang ada. Mudah-mudahan bisa terusir ya. Iya. Energinya sangat istimewa teman-teman. Alhamdulillah, Allahumma Muhammad. Nah teman-teman, ini perwujudan dari Abu Landoh. Dan kebetulan ini bertepatan dengan munculnya Abu Landoh ini, ada benda lagi yang jatuh, Gus. Banyak masa di muda kalau Pak. Mereka gak apa-apa kesini. Oh. Ternyata, oh ya, kita diuji seperti ini tuh
sebenarnya ada keistimewaan dari ujian hujan. Oh ya. Ini teman-teman. Mohon maaf nanti audionya kurang jelas ya. Kita tadi pas waktu mujahadah tiba-tiba ada energi datang, kita nggak sempat untuk mempersiapkan audionya. Ini pakai audio kamera langsung, nggak pakai receiver ya. Dan ini alhamdulillah benda yang kita bisa wujudkan untuk malam hari ini dari Sohibul Hajat, dari Mas Cahyo. Oh, iya. Oke. Singkat kata, kita menyambung dari penelusuran yang tadi pada waktu di pemakaman umum di sini. Kali ini alhamdulillah diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulangi sekali lagi, saya tak bosan-bosan. Maaf, saya tidak ada niat untuk pamer, tidak ada. Karena hanya doa semata lah ini. Kalau masalah lainnya itu wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Ya. Mungkin ini Gus, pas waktu kita mujahadah tadi, ya, kita belum bisa mempersiapkan audio. Mungkin teman-teman nanti bisa pakai headset ya biar lebih jelas lagi. Kebetulan ada energi datang dan tadi alhamdulillah bisa dikondisikan oleh Gus Rafiq. Dan ini, itu kemunculan dari sosok benda yang bernama Kebulando itu Gus ya. Iya betul. Terus mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya fungsi dari Kebulando itu untuk apa Gus? Ini filosofinya seperti ini Mas. Bila mana kita itu mengingat hewan kerbau ya, itu tidak luput dari cerita Wali Saridin. Oh Saridin ya benar Saridin. Dari Kebulando tersebut. Dia itu amalnya seperti dihina ya. Iya. Kan kebunnya mati katanya ya, pihaknya. Terus itu Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah pada Syekh Jangkung. Nah, terus kebo itu sudah hidup lagi. Iya. Terus bila ada kerbau yang berdekatan dengan kerbau yang satu tadi loh Pak, yang meninggal sudah hidup lagi. Iya. Nah, itu mempunyai kekuatan dari Tuhan dan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Belum tentu kita itu berarti Kebulando cuma satu enggak. Mungkin dari itu yang pernah nyidek lah. Nah, bersanding. Sak kandang. Tuh. Ya, kalau ini lagi ya, Pak. Ayam hitam mulus itu kotorannya ya sampai kemakan teman-temannya nular Mas. Iya Pak enggak? Ya nular kan? Nular lah. Ya seperti itu. Seperti itu. Memang sangat sulit ya, kayak kita itu mencari hitam mulus sulit. Bagikan kita itu mencari jarum di tengah jerami. Iya. Terus itu Gus dari fungsinya. Fungsi. Ini fungsinya menurut cerita dari masyarakat Mas ya. Iya. Ini buat kekebalan. Ya. Tapi hakikatnya seperti ini. Apapun makhluk di bumi ini yang paling sempurna cuma satu, manusia. Nah, ini sebagai pengeleng-eleng dan ini bukan maksudnya ini bukan salah satu tempat untuk kita itu berlindung, tetap pada Gusti Allah Taala ya. Iya, benar-benar. Ya alhamdulillah bisa terwujud Mas ya. Ya. Bersamaan dengan ulang ini tadi terwujud, kita bahas yang ini batu kecil-kecil Mas ya. Nih. Memang tadi itu banyak dari arah timur. Banyak. Gak tahu ya kok banyak gitu bagaimana. Mungkin dia menepati pada hari Akhir Kasih filosofi ini pada waktu itu. Iya. Ini semuanya itu batu-batu bagus Mas. Berkodam semua. Ya. Selain ada kodamnya, fungsi dari fungsi dari ini nyatanya Gus untuk apa? Oke. Ini bisa disebut dengan Mas Katilayu ketiga ya. Ini tidak bisa kan bentuknya tidak harus apa ya? Kita tuh narik benda pusaka atau batu ya. Tidak harus itu bentuknya sempurna. Ini juga Katilayu, apa sih?
Nah ini teman-teman. Ini katilayu di sini ya. Iya. Tahu pesen. Ya alhamdulillah Mas, diberi izin laut semua teman-teman ya. Terus yang ini ruby Mas ya. Ya. Ya ruby ini. Kalau anggur pekat, ini ruby. Batu ruby. Kalau katilayu tersebut itu buat mancing ikan Mas ya. Oh mancing ikan. Mengundang ikan. Nah, ini ketika dikasih kantong ya. Dikasih kantong, masukkan kantong tersebut itu. Terus ada tempat ikannya itu jaring-jaring itu Mas. Ya. Nah, di situ, nah ditali di situ. Jangan sampai ceblok lah. Di situ ya. Nah, di Blung ini kan nggak tahu. Itu buat mengundang interaksi antara ikan-ikannya semua. Suka. Banyak yang sudah membuktikan. Kalau jenis batu ruby itu ini namanya batu ruby. Fungsinya dia itu sejenis dengan giok. Dia memperlancar peredaran darah, buka pori-pori. Oh iya. Menurut filosofi dari masyarakat umum. Terus ini batu rubah. Hampir sama ya? Iya, bisa. Rubah sama ruby ya? Iya. Kalau rubah ciri khas Banyuwangi. Oh, ciri khas batu dari Banyuwangi. Batu rubah. Kalau di Kalimantan itu ada yang namanya itu Gus apa? Lupa tuh saya. Di Kalimantan ada batu-batu yang dari alam gitu Gus. Biasanya pakai buat akik juga. Cupung dah. Lain. Kayaknya sih kayak begitu tapi lupa sih saya. Tidar. Ya mungkin jenis itu mungkin. Ya. Berarti ini dari setiap wilayah mesti ada Gus ya, ciri khas batu tersendiri. Ada. Ada. Kalau kita ya benarnya ya Mas, ya, di Tulungagung ini identik dengan batu virus. Tapi mereka itu tidak tahu ya batu virusnya di mana nggak tahu. Iya. Itu bagian kecil, maksudnya bagian kecil loh. Banyak lagi yang lebih lagi. Iya. Yang di sana namanya Panggung Huni 3 warna. Danau Itu 3 warna. tempatnya batu virus. Oh iya. Di sekitar perairan itu tidak memungkinkan ada makhluk hidup kayak kodok terus apa ya, tidak memungkinkan. Oh tidak hidup, tidak ada makhluk hidup di sana gitu. Nah di areal. Nah di situ tadi di gedungnya. Iya. Kolam. Mungkin ada ini Gus, kandungan apa gitu dari airnya sendiri? Mengandung belerang, terus iron 87 itu apa namanya? Kayak bubuk apa silver ya Pak. Berbeda katanya. Obat kerjaan. Bubuk silver. Iya. Powder silver. Iya. Nah itu. Ini kasus Banyuwangi, ini pengasihan. Ini menurut filosofi masyarakat ya Mas ya. Iya. Terus ini bisa disebut dengan mustika kelapa kentos. Iya. Kalau di Jawa itu mustika kelapa itu kentos. Kalau kalian misalnya ya basa Jawa ini nyumbat kambil. Lah wi kok prok ngono biasanya nek kentos e ngono ki ya kuwi mustika Bro. Tapi ukurannya bermacam-macam. Tapi cilik waktu biasanya kentos ya. Kalau kecil itu biasanya kentes ya. Enggak, isi gedar gunawan Mas. Ya enggak apa-apa kita. Ini biar santai. Ya, alhamdulillah ya. Ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, alhamdulillah kita sudah bisa untuk memanifestasikan benda yang diinginkan oleh Sohibul Hajat, yaitu Bapak Cahyo atau alias Mas Teguh. Dan kita akan melakukan ini ya, penutupan untuk acara malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian untuk menonton video kami. Saya tutup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.